Podcast Santuy by Universitas Bakri, bincang-bincang bareng kita buat kalian yang punya story. Hai Maruners, welcome Podcast Santuy by Universitas Bakri tentunya. Di Podcast Santuy kali ini saya Karis Yotopan Hendrianto dari program studi Ilmu Politik 2019 bakal nemenin kalian di sore hari ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti pasti saya sebagai host dan Mas Sigit pasti akan langsung menjawab. Oke. Gak perlu nunggu lama-lama lagi. Gestar Podcast Santuy kali ini di Prodi Series Sistem Informasi ada saya Sigit Wijayanto. Oke. Iya. Pak Sigit apa Mas Sigit nih manggilnya? Mas aja lah. Mas. Oke, Mas. Mas Sigit ini jadi sebagai apa di Universitas Bakri? Saya sebagai dosen sistem informasi. Saya mulai masuk di 2019 baru kemarin. Oh, baru kemarin. Sebelum di Universitas Bakri sebagai apa? Sebelumnya saya di Jerman. Oh, di Jerman. Tahun, iya. 10 tahun. Kuliah, kerja atau? Iya, kuliah dan kerja kuliah juga. Dan kerja. Iya. Wow, luar biasa. Oke, Pak, langsung ke pertanyaan ya, Pak. Oke. Bedanya sistem informasi sama teknik informatika itu apa sih, Pak? Bedanya paling simpelnya adalah kalau kita ngelihat teknik informatika itu ada lebih sebagai orang-orang yang paham di back end ya. Kalau kita lihat coding-codingan, kalau kita lihat yang namanya function, terus kita mau bikin login dan segala macam, mungkin lebih ke arah sana ya. Tapi sistem informasi akan lebih ngebahas terkait di bagian front end-nya, atau misalkan kita lebih luasnya lagi sistem informasi kayak misalkan kita ngebahas terkait proses. Jadi misalkan contoh gampangnya kita mau masuk ke kampus atau masuk kelas itu kan berangkat dari rumah, terus mandi dulu, terus naik kendaraan sampai kampus dan segala macam. Itu kan ada poin-poinnya yang kita kerjakan, ada task-tasknya, ada proses-prosesnya. Nah, kita lebih ngebahas terkait hal seperti itunya, kita optimalisasinya di situ. Jadi misalkan proses ini mandinya bisa kita percepat nih 5 menit misalkan. Berarti fokus ke prosesnya gitu ya, Pak? Lebih ke proses lebih juga, ke prosesnya. lebih ke front end juga, dan kita menjembatani biasanya antara user kalau kita dalam sebuah project gitu atau sebuah pekerjaan, misalkan user yang tidak mengerti IT, dia pengen sesuatu hal yang saya pengen punya function ABCD misalkan, tapi kan untuk si orang IT yang di back end-nya mereka nggak bisa tinggal bilang saya mau ini itu, nggak bisa. Mereka harus digambarkan, perlu dibuat skema tertentu. Nah, biasanya penjembatannya itu si orang shift ini sendiri. Oke. Terus nanti kalau ketika kuliah di shift, kira-kira ketika lulus tuh lapangan kerjanya itu ngapain aja sih? Banyak. Salah satunya ada project manager. Ya tadi saya bilang ya kita ngebahas terkait projectnya, ngitung biaya projectnya, berapa lama project ini akan selesai. Lalu ada proses manager. Terus ada lagi misalkan web development kita juga bisa, dan masih banyak banget yang bisa kita. Berarti peluang kerjanya besar banget di luar. Betul. Belum lagi yang kayak baru UI UX designer atau misalkan ke data scientist, scientist engineer, itu juga pakai beberapa hal yang kita masukin ke sana juga. Oke. Terus kan ini di Universitas Bakri ini sistem informasi kan juga unggul nih, Pak. Iya. Kira-kira nih kalau dibanding kuliah universitas lain itu kenapa sih kalau Bakri? Kenapa Bakri? Yang pertama ya selalu kita istilahnya experience the real thing lah. Saya juga ya seperti yang tadi sudah saya bilang, saya baru masuk 2019, saya banyak bawa dari pengalaman saya di sana. Terus misalkan project-project baru yang misalkan teknologi yang baru ada di Jerman, di Eropa yang baru berkembang, saya coba implement ke sini pelan-pelan. Saya ajak anak-anaknya, atau misalkan tema-tema tugas akhirnya dan pas magangnya itu saya coba implementasi ke situ. Dan belum lagi dengan dosen-dosen kita yang lain yang udah berpengalaman, kayak kaprodi kita ada Bu Wati, ada Pak Re, ada Pak Kenny. Beliau yang sudah berpengalaman juga, kayak Pak Re dia ada di pengalaman di perbankan, Bu Wati yang udah pengalaman ngisi pelatihan atau ngisi seminar di mana-mana. Beliau juga punya banyak pengalaman yang pastinya bisa dimanfaatin banget sama anak-anak sistem informasi. Terus dengar-dengar di CV ini ada matkul technopreneurship itu, Mas. Ya, itu kira-kira itu ngapain? Penasaran saya. Iya, kebetulan waktu itu terakhir saya yang pegang.
entrepreneurship-nya, sempat tiga semester terakhir. Jadi kalau kita yang kemarin hype-nya lagi startup, kalau kita lagi hype banyak hal lah istilahnya. Dan kebetulan kan pengalaman di startup mungkin yang di Indonesia kata AI mungkin kan tahu kata AI, dia kata artificial intelligence. Nah sebelum itu si foundernya sempat kita saya bantu karena kan mulainya waktu itu teman itu kan istilahnya tetangga lah. Oke. Di Jerman tetangga lah. Jadi kita orang Indonesia terus bantu terus kita bikin yang namanya Yes Boss. Di situ virtual personal assistant istilahnya. Mereka ke Indonesia, saya tetap lanjut di sana dan saya coba bawa pengalaman di pembuat startup itu ke technopreneurship ini. Jadi 2 hal yang saya masukin di technopreneurship class itu, yang pertama ada ada materi yang saya sampaikan. Jadi ketika nanti perusahaannya jalan, manajemennya mereka tahu gimana caranya. Yang kedua, prakteknya saya bikin project ada 6 orang anak jadi satu kelompok atau 4 orang, mereka bikin banyak hal. Yang pertama ada yang ngurusin marketingnya, terus ada finance-nya, ada ada chief technology officer-nya. Jadi mereka yang bikin mock up-nya, terus mereka bikin kira-kira prototype-nya ini akan seperti apa. Lalu ada CEO-nya yang nanti ngebawa ide, terus ngejualnya ini kemana dan macam-macam lah istilahnya. Jadi proses-proses startup yang pernah saya jalanin, saya coba implement ke situ, walaupun memang itu masih butuh banyak hal, tapi at least anak-anak akan bisa ngejalanin itu. Dan beberapa kemarin sempat coba beberapa jalanin itu setelah kelas, cuman gara-gara pandemi ini banyak hal yang keganggu ya, tapi tetap anak-anak masih ada yang mencoba mengambil idenya lagi dan banyak sih masih itu. Cuman ya seperti saya bilang, efeknya mungkin belum kelihatan. Tapi ya beberapa udah saya coba bawa ke teman yang investor segala macam, pasti kita akan ke arah sana. Nah, tadi kan Mas ngomong tentang masalah pandemi nih. Betul. Sekarang pandemi juga susah. Kita yang kerja dan kuliah juga susah. Nah, saya tahu di CV itu ada matkul algoritma. Betul nggak? Ada. Iya. Algoritma programming. Itu algoritma itu kan biasanya susah tuh, Pak. Iya. Nah, apalagi kalau dijelasin secara langsung aja susah. Nah, sekarang ini tantangan sebagai dosen yang secara virtual itu gimana sih caranya? Emang biar bisa cepat ngerti gitu mahasiswa. Kalau soal itu memang susah ya, kesulitannya. Jadi kita juga kemarin sempat beberapa bulan pertama coba beberapa hal, kayak misalkan yang pertama kita tatap muka melalui aplikasi online, video streaming dan segala macamnya. Kita banyak coba lagi, terus belum beberapa hal masukan dari dosen tidak tetap yang mereka pakai di kampus lain. Kita coba dulu mereka bagaimana sih impactnya sama anak-anak, saya coba tanya kebetulan. Terus akhirnya mungkin kita dapat satu konklusi, yaitu kita buat saya pribadi, saya buat sebuah konten. Jadi ada misalkan PowerPoint 1 sampai berapa halaman lah istilahnya. Terus saya juga minta mereka untuk buat sebuah project kayak gimana tuh? Kayak project misalkan di algoritma tadi, atau contohnya yang kemarin saya kerjain deh, ini udah hubungannya bukan, kalau algoritma itu kan di kita masuk sebagai hal yang di dasar ya, karena kita mengenalkan bagaimana bentuk programming, functionnya, integernya, type segala macam ya. Terus kita masukin ke situ. Nah kemarin saya juga sempat bikin di kelas saya, yaitu kita bikin sebuah web development team. Jadi ada yang ngerjain, misalkan kita ambil contoh kemarin portal berita lah istilahnya. Jadi ada yang bikin kontennya, ada yang development webnya, ada yang bikin digital marketingnya, ada yang bikin lagi sosial medianya. Dan di situ hal-hal 4 hal itu yang saya anggap sekarang lagi penting banget, dan itu kebetulan kepake sih sama mereka. Kebetulan karena beberapa ada yang di tempat magangnya mereka menggunakan hal yang sama, terus kebetulan teman-teman saya yang ada di sosial media segala macam, mereka juga saya coba tanya apa sih yang dibutuhin dan segala macam. Emang tujuannya ke sana, tapi untuk belajarnya sendiri dapatnya sih ya mereka harus coba gitu loh. Walaupun maksudnya apapun yang kita berikan secara online atau dari dosen ke murid,
nggak akan bisa kalau mereka nggak baca juga, nggak akan pelajarin juga gitu. Paling paksanya ya itu tiap minggu saya coba kasih gimana latihannya minggu depan, terus saya cek apa yang udah mereka kerjakan, terus saya kasih pertanyaan cross check lah istilahnya. Oke. Tapi gini ya, saya mau tanya Mas. Kalau di sistem informasi kan itu kan belajar tentang programming dan sebagainya gitu kan. Nah, laptop saya pernah rusak. Ya. Dan anak shift yang benerin. Itu bisa benerin. Itu mereka apakah ada matkul yang ngajarin tentang istilahnya gimana ya? Kalau bahasa kasar hardware. Itu iya, hardware-nya atau spare part-nya laptop lah istilahnya lah gampangnya. Itu diajarin kerangkanya atau gimana gitu? Enggak, biasanya kalau kita nggak pernah spesifik ngajarin benerinnya itu gimana sih? Misalkan pakai solder kah atau pakai apa kita buka, enggak kita nggak belajar ke situ, tapi kita tahu bahwa sebuah sistem itu yang tadi saya bilang di jembatan antara orang yang punya project dengan yang IT tadi, kita tahu mereka ini mau bikin hal seperti ini itu butuh spek seperti apa. Oh iya. Ya, misalkan speknya ini nanti akan koneksi, misalkan RAM dengan storage atau dengan hard disk dia harus berapa, terus misalkan game ABCD atau software ABCD dia butuh RAM yang berapa gitu misalkan. Nah itu kita tahu ternyata ini nggak jalan nih, berarti yang rusak kira-kira ini gitu misalkan, atau enggak yang hardware-nya kita cek, karena beberapa yang sekarang banyak software juga itu buat ngecek ternyata di laptop ini tuh rusaknya bagian ini gitu. Iya. Terus berarti selain matkul tadi kan ada technopreneurship, terus ada yang algoritma. Itu terus kayak di CV itu juga bikin website gitu-gitu termasuk apa enggak? Web dev, iya. Itu yang coba saya kayak aplikasi atau website gitu. Iya, kalau aplikasi ada. Kita punya mata kuliah mobile programming. Ya, itu banyak fokus di Android developer, terus juga mungkin belum ke iOS ya, karena iOS itu susah. Skillnya bisa levelnya bisa lebih susah karena mereka banyak functionnya yang lebih rumit lah istilahnya, dan itu butuh banget teman. Balik lagi kalau kita masuk shift, kita akan at least kalau di Android itu bisa ketika nanti ke tempat kerjanya justru ya gaji untuk Android developer atau iOS developer itu juga akan di atas 15-20-an. Iya. Nah ini Pak pertanyaan yang saya istilahnya udah di otak lama nih. Shift kan megang komputer, istilahnya udah program dan sebagainya tuh udah bukan hal yang asing lah istilahnya. Mereka tuh bisa nge-hack apa nggak sih Pak? Bisa jadi hacker apa nggak sih? Tergantung orangnya. Tapi kalau di matkul bisa ngajarin hack itu termasuk apa nggak? Di matkul saya pernah ngambil matkul keamanan sistem informasi. Di situ saya kasih informasi bahwa mereka ini loh cara hack. Tapi hacknya dalam hal ini gimana caranya kita mengantisipasi hack tersebut. Oke. Jadi white hacker, black hacker kita sebut ya. Nah di white hacker ini kan kita gunanya kalau kita punya sistem, kita ada di perusahaan, kita bisa tes keamanan atau security dari perusahaan tersebut. Gimana sih cara ngetesnya, apa masih bobol apa enggak dan segala macamnya, dan itu yang kita sampaikan di sini gitu. Karena balik lagi kita belajar juga ada etika profesi kan. Ada etikanya ya. Berarti diajarin nilai-nilai juga dan gitu-gitu itu termasuk. Pasti itu termasuk. Okay. Ada di semester akhir sebelum tugas akhir. Sebelum kerja ya. Terus kalau di matkulnya shift itu kayak ada kayak fisika atau kimia dan sebagainya gitu, ada apa enggak? Enggak sih. Oh enggak ada. Berarti buat teman-teman yang nggak suka sama kimia atau fisika tapi mau masuk shift aman di Bagri. Saya juga ada. Dulu by the way IPS. Oh IPS? Iya. Saya dulu ya suka ya sempet lah cabut atau gimana. Jadi bukan masalah IPA IPS-nya sih kalau buat saya. Jadi maksudnya teman-teman yang lain atau mungkin anak SMA atau anak SMK misalkan mau masuk yang mereka nggak ada IPA atau IPS nggak masalah karena bisa dipelajarin sih. Ini ada pertanyaan Pak dari penonton. Pak Sigit dosen shift di bidang apa? Dosen shift di bidang apa? Iya. Selama ini ngajar di bidang apa aja nih? Banyak sih di entrepreneurship, di web dev dan aplikasi itunya sih. Tapi saya nggak lanjut ke back end-nya. Jadi entrepreneurship kan istilahnya yang tadi saya bilang
butuh ya kalau kita mau bikin usaha, kalau kita mau go digital ya pasti at least kita butuh aplikasi, kita butuh website, kita butuh digital marketingnya, sosial media. Ya itu sih biasanya saya pegang. Kenapa nggak sampai di web end? Karena kalau misal kita ke back end, kita fokus. Oh beda lagi udah. Beda lagi. Oh. Bisa. Maksudnya kalau ke back end kan itu kita bicara tentang logic ya. Logic kalau saya pelajarin di Jerman waktu itu kita nggak akan bisa ngerti atau bisa coding kalau logiknya itu kita nggak dapat. Jadi kita harus logiknya harus seperti komputer lah. Makanya kalau itu bisa jadi artian IT nerd ya, karena mereka berpikir kalau nggak A ya B. Jadi kita bikin ada namanya di satu pola tuh decision tree. Jadi kalau decision tree itu satu poin dia ke A ke B. Jadi kalau nggak A pasti ke B. Kalau nggak ya error. Oh iya gitu. Iya. Logikanya gitu berarti. Logikanya gitulah simpelnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kincara. Kalau masuk shift bisa bikin game nggak? Waduh. Ayo gamer-gamer yang mau bikin game. Tapi kayak web development sama game development itu beda jauh ya Pak? Beda jauh. Oh. Tapi ada satu kisah unik tadi tuh anak shift 17 saya ingat. Saya di kelas Technopreneurship itu mereka ngambil ide jadi portal game. Jadi bikin web terus nanti jadi e-sport team segala macamnya, tapi mereka istilahnya kayak misalkan PUBG atau yang CS:GO dan segala macamnya itu mereka ngambil dari situ, terus ranking listnya atau hasil turnamennya atau duelnya segala macamnya itu dikumpulin di website itu. Oh iya gitu. iya. Tapi iya, bukan ke game developmentnya ya, karena ya agak cukup pasti itu istilahnya aktif lah, lebih paham. Ada yang tanya lagi nih Pak. Tadi kan tentang fisika atau kimia dari Yusuf. Shift ada aljabar, linear atau kalkulus gak Pak? Kalau itu pasti. Oh pasti. Itu pasti ada. sorry nih ya buat penonton. cuman ya balik lagi kita lihat kebutuhannya. Jadi mungkin yang butuh banget misalkan informatik atau TIF misalkan mereka sampai kalkulus 2 atau 3, misalkan kalau kita 2 aja misalkan kayak gitu. Tingkatnya berarti lebih simpel atau lebih gampang istilahnya. Oke. Oke, buat teman-teman bisa yang masih kepo bisa tanya-tanya lagi. Mau tanya apapun di sini mumpung ada Mas Sigit spesial guest star-nya dari SIF ya. Oh iya Pak, terus kalau alumni SIF itu kira-kira itu udah kerja di mana aja sih? Alumni SIF banyak sih. Kita yang baru lulus yang saya udah di sini ya istilahnya. Dia ada beberapa kerja di startup yang saya lupa kerjanya di startupnya saya lupa namanya, sorry, tapi mereka bidangnya di bagian online payment. Ya, terus ada lagi yang sebelum saya ada di sini ada salah satu alumni SIF yang mereka bikin startup hama. Jadi startup hama. Iya, jadi pembasmi hama istilahnya. Jadi kantornya saya lupa ada di Jakarta, terus ada lagi perwakilannya. Jadi mereka misalkan saya juga lupa daleminnya, tapi istilahnya ini kan ada satu ladang kegunaan sawit lah misalkan. Nah, mereka proses per ininya berapa, dan itu banyak anak-anak SIF yang bangun atau kerja magang di sana juga. Jadi istilahnya lulusan SIF itu udah banyak yang tahu lah patternnya akan kemana segala macam. Oke. Terus ada nggak sih Pak pesan buat anak-anak yang mau masuk ke SIF? Bisa ngomong ke kamera nih. Pesannya apa ya kira-kira? Biar nggak ragu gitu. Kenapa sih harus SIF Universitas Bakri? Kenapa harus sistem informasi? Ya balik lagi experience real things lah istilahnya. Karena tentu aja mix match ya. Maksudnya saya bawa pengalaman baru istilahnya yang dari Eropa sana. Ada juga pengalaman lama yang dibawa sama dosen-dosen lain yang udah udah berpengalaman di Indonesia, ngerti tahu seluk-beluknya bagaimana, terus belum dicampur lagi dengan hal-hal lain yang ada di kampus Universitas Bakri juga. Dan saya yakin nggak bakalan nyesel sih masuk ke sini karena pasti akan belajar banyak hal. Dan belum juga kita dari grup Bakri juga ada kemungkinan ngebantu kita untuk misalkan tempat magang atau misalkan nanti lulusnya kita akan ke sana, karena banyak juga saya lupa bilang bahwa ada magang tuh anak-anak SIF juga masuk ke grup Bakri juga. Iya. Karena kalau emang setahu saya Bakri ini yang dukung itu lebih dari 250 perusahaan sih Pak. Iya. Nah, ada Bakri
Brothers kalau nggak salah namanya. Bakri Jadi Brothers Group, jangan apa ya istilahnya buat teman-teman yang nonton, jangan ragu buat tanya mau kerja di mana, entar tenang. Iya. Bakri bisa membantu. Dan kalau di arah baliknya selain jangan khawatir soal kerja tadi, kita at least yang kita pelajarin update dengan yang ada di kebutuhan real life lah istilahnya. Jadi kita akan selalu update juga kebutuhannya di tempat kerja sekarang tuh apa sih kira-kira. Oh berarti kita akan update lagi nih pelajaran ini, misalkan kira-kira harus dimodifikasi seperti apa segala macam kayak gitu. Oh, itu udah kita lakuin juga. Balik lagi Pak ini. Bapak dulu kuliah di Jerman. Ya. Itu di universitas apa? Di Technische Aduh, namanya masih Jerman. Ada ya. Gampangnya TH Brandenburg. TH Brandenburg. Ya. Oke. Kalau Bapak lihat nih sekarang di perbedaannya kuliah di Jerman sana sama di Bakri ini gimana? Perbedaannya ya istilahnya cukup cukup besar sih ya kalau kita ngebandingin 1:1 ya pastinya. Tapi itu tadi saya bilang bahwa gap-gap yang tadi saya coba isi dengan apa yang kemarin saya pelajarin, saya bawa ke sini di plan ke sini, walaupun itu akan butuh effort, dan saya yakin juga mahasiswa banyak yang wah Pak Sigit nih galak lah apa segala macam istilahnya. Oh jadi Pak Sigit ini terkenal galak? Enggak. Maksud saya banyak kasih tugas lah segala macam. Karena kan itu tadi untuk sesuatu hal yang lebih baik kan pasti butuh effort, butuh usaha yang lebih keras lagi untuk kita. Tapi mahasiswa shift itu mau terima tantangan gitu? Iya, mau. Oke, wow, luar biasa ya. Berat. Tapi emang kalau dari segi materi perbandingannya tuh kalau di sekarang rasio porsi yang dipelajari di Shift Bakri itu cukup kan untuk siap di dunia kerja gitu? Cukup sih, saya pikir cukup. Iya. Oke, kalau gitu thank you Mas Sigit. Thank you udah ngisi sore hari ini. Thank you buat nonton. Thank you Maruners yang udah nonton podcast santai kali ini. See you on the next series and bye bye.